Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Isra Zianita Hatta. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara mengenai sifat koligatif larutan, yaitu tentang penurunan tekanan uap. Nah, jadi apa itu tekanan uap? Tekanan uap adalah tekanan gas yang terjadi dalam keadaan tertutup di atas zat cair dan mencapai kesetimbangan antara fase cair ke fase gas. Jadi dia punya tekanan, ya. Misalnya gini, kenapa pada saat kita memasak air di panci, ya, kemudian pada saat mendidih tutup pancinya itu gerak-gerak, ya. Nah, itu kenapa? Karena di dalamnya ada tekanan. Nah, apa yang mempengaruhi tekanan itu? Karena ada suhu di situ. Nah, jadi ketika suhu tinggi, maka tekanan juga tinggi. Nah, kemudian bagaimana dengan volume air yang kita masukkan di dalam proses penguapan tersebut? Maka airnya akan menjadi semakin berkurang, berarti volumenya berkurang. Oke, jadi suhu tinggi, tekanan tinggi, dan volume airnya berkurang. Nah, jadi pada suhu 100 derajat Celcius, maka air mendidih, maka tutup panci itu gerak-gerak. Nah, pada saat tutup panci gerak-gerak, maka di situ terjadi tekanan. Apa yang menyebabkan tekanan itu? Tekanan uap, karena fase cair tadi, partikel-partikelnya itu akan menguap menjadi fase gas, ya, dalam keadaan tertutup. Nah, kemudian akan muncul tekanan. Karena tekanan dari dalam panci itu, lebih besar daripada tekanan udara, maka dia akan menguap, ya, menguap. Nah, apa yang menyebabkan menguap itu? Karena partikel-partikel air itu bergerak bebas setelah dia menjadi uap. Oke, ya. Nah, lama-kelamaan maka volume air tersebut itu akan berkurang. Karena apa berkurang? Karena ada tekanan yang tinggi. Semakin tinggi suhu, maka tekanannya juga semakin tinggi dan volume air berkurang. Nah, untuk rumus delta P, yaitu penurunan tekanan uap, itu ada 3. Yang pertama, delta P sama dengan P0 dikurang dengan P. Dengan catatan, delta P adalah penurunan tekanan uap, P0 adalah tekanan uap pelarut murni, dan P adalah tekanan uap larutan. Nah, jadi tadi kenapa terjadi penurunan tekanan uap? Karena tekanan uap pelarut murni, yaitu air saja, itu lebih tinggi tekanan uapnya dibandingkan dengan P. P ini adalah tekanan uap larutan. Nah, dibandingkan P0 dan P0 adalah tadi tekanan uap pelarut murni. Air itu lebih cepat menguap dibandingkan dengan air yang ditambahkan zat terlarut ke dalamnya. Kenapa ketika ditambahkan zat terlarut, misalnya garam, kemudian terjadi penurunan tekanan? Itu karena adanya partikel zat terlarut yang menghalangi terjadinya penguapan. Nah, makanya itu P0 itu adalah tekanan uap larut murni itu lebih besar dibandingkan dengan P. P itu adalah tekanan uap larutan. Nah, oke, ya. Jadi delta P sama dengan P0 dikurang P. Nah, kemudian untuk mencari rumusnya, jika kita hubungkan dengan zat terlarut, maka delta P sama dengan P0 kali XT. Dengan catatan, XT ini adalah fraksi mol zat terlarut. Nah, fraksi mol itu rumusnya adalah XT itu adalah NT dibagi dengan NT plus NP, di mana NT adalah mol terlarut dan NP adalah mol pelarut. Jadi rumus dari XT ini adalah mol zat terlarut dibagi dengan mol larutan. Karena zat terlarut ditambah pelarut disebut dengan larutan. Oke, ya. Nah, kemudian catatan XT ditambah XP sama dengan 1. Jadi kalau kita sudah dapat XT, maka untuk mencari XP itu bisa 1 dikurang dengan XT. Oke. Nah, ini untuk rumus delta P. Delta P sama dengan P0 kali XT. Nah, untuk mencari P adalah tekanan uap larutan,
itu kita gunakan rumus P0 dikali XP. Nah, XP tadi sudah saya jelaskan adalah fraksi mol pelarut. Jadi arti lambang dari P itu adalah pelarut, T adalah zat terlarut. Oke, mengenai rumus sudah, kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal delta P. Nah, ini dia contoh soal dari delta P. Diketahui larutan dari 30 gram urea dengan MR-nya 60 dalam 72 gram air, MR-nya 18, dengan tekanan uap jenuh pada suhu 29 derajat Celcius sama dengan 30 mm Hg. Pertanyaannya, berapakah tekanan uap jenuh larutan itu pada suhu yang sama? Oke, bagaimana cara menjawabnya? Nah, diketahui ini yang pertama adalah yang 30 gram ini adalah mol zat terlarut. Jadi kita buat di sini NT sama dengan untuk mencari mol gram per mr. Jadi NT mol zat terlarut yaitu urea 30 gram per mr dibagi dengan mr-nya 60. 30 dibagi 60 sama dengan 0,5 mol. Ini adalah NT atau mol zat terlarut atau mol urea. Kemudian air itu 72 gram, MR-nya 18. Oke. Nah, jadi langsung di sini NP, N adalah mol, P adalah pelarut, NP sama dengan 72 gram per MR, air adalah 18 sama dengan 4 mol. Nah, yang ditanya adalah tekanan uap jenuh larutan. Nah, kita gunakan rumus mana? Oke, kita gunakan rumus mana? Apakah kita gunakan rumus delta P atau P? Di sini, yang ditanya adalah berapakah tekanan uap jenuh larutan. Nah, berarti kita pakai rumus ini. P. P adalah tekanan uap larutan. Nah, jadi kita gunakan rumus yang ini ya, bukan yang ini. Kalau yang ini ditanya berapakah penurunan tekanan uapnya. Nah, kalau yang ditanya adalah berapakah tekanan uap jenuh larutan, maka kita gunakan rumus yang ini. Oke ya. Nah, berarti kita gunakan rumusnya itu P tadi P0 dikali XP atau XP dikali P0. Nah, jadi kita gunakan rumus yang ini, yaitu P sama dengan XP kali P0 atau P0 kali XP. Bukan yang delta P, ya. Bukan yang ini tadi. Bukan yang delta P, bukan yang XT, tapi yang XP karena yang ditanya adalah P. P itu adalah tekanan uap larutan. Nih, jadi ini yang kita gunakan, bukan yang ini. Berarti yang cari adalah XP, fraksi mol pelarut. Nah, sekarang sebelum masuk ke rumus ini, kita harus mencari dulu XP. Karena di sini ada XP. Cari dulu XP. XP rumusnya adalah NP mol pelarut dibagi dengan NP plus NT. Nah, jadi kita lihat di sini. NP ini dia. Ini 4. Masukkan kemari. Oke, kemudian dibagi NP 4 plus NT. Ini NT. Ini 0,5, 0,5. Oke, jadi 4 dibagi 4,5 sama dengan 0,89. Jadi fraksi mol itu nggak pakai satuan. Dah, setelah dapat XP yaitu 0,89, masukkanlah ke rumusnya. Ini. XP yaitu 0,89 itu masukkan kemari dikali dengan P0. P0 adalah tekanan uap pelarut. Nah, di sini pada suhu 29 derajat Celcius, tadi misalnya kita panaskan air ya, pada suhu yang sama, pada suhu 29 derajat Celcius itu tekanan awal atau tekanan uap pelarut ya itu 30 mm Hg. Nah, yang ditanya adalah tekanan uap larutan. Nah, setelah kita cari tekanan uap larutan itu 0,89 dikali 30 sama dengan 26,7. Nah, jelas di sini 26,7 tadi 30. Ya, jelas turun dari 30 ke 26,7. Nah, jelas terjadi penurunan tekanan uap di situ. Oke?
Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.